Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddha, salam kebajikan, Shalom. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Medeni Banget TV. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, jangan lupa subscribe channel ini dan jika suka like videonya. Silakan tonton sampai habis, selamat menyaksikan. Namaku Mila, usia 19 tahun. Tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung yang bahkan Google Maps pun enggan menunjukkannya. Desa Tegal Panjang, katanya. Tempat orang-orang tua menyembunyikan rahasia dari generasi muda. Setelah kedua orang tuaku meninggal dalam kecelakaan, aku tinggal bersama nenek, seorang perempuan renta yang sudah kehilangan ingatannya. Namun, setiap malam masih bisa meracau tentang jin, genderuwo, dan darah kuning. Dari kecil aku sering dianggap aneh. Setiap bulan purnama, tubuhku panas, telapak kaki berkeringat dingin, dan mimpi-mimpiku dipenuhi bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Tapi malam itu, semuanya berubah menjadi nyata. Hari itu hari Rabu Kliwon. Langit mendung. Burung gagak turun ke sawah, padahal belum waktunya panen. Atu baru saja pulang dari kebun saat langkahku tiba-tiba berhenti di depan pohon randu tua. Pohon itu tumbuh di batas tanah ladang dan hutan. Orang-orang desa bilang, di balik pohon itu ada jalan menuju tempat yang tak bisa disebut sembarangan. Tempat di mana mereka yang masuk tak selalu bisa pulang. Tapi hari itu, aku mendengar sesuatu. Gamelan mengalun dari balik semak, seolah-olah sedang ada pernikahan. Tapi tidak ada pesta di desa. Tidak ada siapapun di ladang sore itu. Dan suara gamelan terdengar terlalu dekat, terlalu nyata, terlalu mengundang. Langkahku bergerak sendiri, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan saat aku menyingkap semak itu, semuanya berubah gelap. Tidak, bukan malam, tapi seperti memasuki kabut. Dunia yang sama, tapi tidak sepenuhnya. Angin berhenti, suara burung lenyap, dan di tengah kabut itu, aku melihat siluet. Tinggi, besar, berbulu hitam pekat, berdiri diam di balik pohon randu. Matanya menyala merah. Aku ingin lari, tapi kakiku membeku. Jantungku berdetak cepat, tapi tubuhku pasrah. Makhluk itu tak bergerak, hanya memandangi. Tapi dari kejauhan, aku bisa mendengar bisikannya. Darahmu harum, kau yang kami cari. Aku terbangun. Sudah malam. Aku sudah berada di kamar. Tapi kaki dan bajuku masih basah lumpur. Dan di telapak tanganku ada kelopak bunga melati. Dan itulah awal dari semuanya. Awal dari malam-malam panjang yang tak lagi membedakan mimpi dan kenyataan. Di mana hasrat bukan lagi milik manusia, tapi milik mereka yang hidup di antara kabut, menunggu bulan penuh, dan menyukai tubuh manusia. Setelah kejadian di pohon randu itu, aku mulai sering kehilangan waktu. Tertidur siang, lalu terbangun di malam hari dengan tubuh penuh goresan. Suara gamelan itu terus terdengar setiap malam Jumat, tapi hanya aku yang bisa mendengarnya. Nenekku mulai ketakutan. Ia memaksaku tidur dengan bacaan ayat-ayat lama. Tapi yang aneh, setiap kali aku membacanya, lampu di rumah berkedip. Kadang padam, kadang meledak. Suatu malam, saat aku baru saja terlelap, aku terbangun karena mendengar isakan.
Suara tangisan pelan seperti anak kecil. Aku buka mata dan suara itu datang dari bawah tempat tidurku. Kupikir itu tikus atau mungkin mimpi buruk. Tapi saat aku intip pelan-pelan ke bawah kasur, aku melihat seorang perempuan. Rambutnya panjang dan basah. Bajunya robek seperti habis hanyut dari sungai. Wajahnya penuh luka, bibirnya membiru dan matanya kosong. Seperti sudah mati. Dia tidak melihatku. Dia hanya menangis sambil memeluk perutnya. Dia sudah ambil anakku. Dia sudah ambil janinku. Dia sudah ambil tubuhku. Aku langsung mundur dan menjerit. Tapi saat nenek datang dan menyalakan lampu, dia menghilang. Nenek hanya diam, lalu dengan suara berat dia bilang, "Sudah saatnya kau tahu, garis darahmu bukan garis biasa, Mila. Kau cucu dari penjaga gerbang, penghubung antara dunia manusia dan kerajaan mereka." Aku tidak mengerti. Tapi malam itu, sebelum tidur nenek menyerahkan sesuatu padaku. Sebuah kalung tua dengan batu hitam yang memancarkan hawa dingin. Ia bilang, ini satu-satunya yang bisa menahan mereka masuk ke tubuhku. Tapi terlambat. Karena malamnya aku bermimpi lagi. Aku berada di hutan, berdiri di atas tanah basah, dan di sekelilingku puluhan makhluk berbulu besar hitam berdiri melingkar. Dan dari tengah mereka muncullah sosok itu lagi, si makhluk bermata merah. "Kau milik kami, dari darah yang dijanjikan, Mila. Jangan lawan takdirmu." Aku terbangun dengan tubuh berkeringat, nafas berat, dan paha yang penuh memar. Seolah ada yang menjamahku di dunia mimpi. Dan aku sadar, mimpi itu bukan mimpi. Aku sedang dikunci di antara dua dunia. Dunia manusia dan dunia jin penikmat syahwat. Setelah malam itu, hidupku tak pernah benar-benar kembali seperti semula. Aku tidak bisa membedakan antara mimpi dan nyata. Luka-luka di tubuhku bertambah, padahal aku hanya tidur di kamar. Setiap pagi, ada bau anyir darah mengendap di bawah kuku jariku. Dan anehnya, aku tak pernah ingat apa yang terjadi semalam. Hari-hariku diisi rasa takut. Tapi orang-orang di desa mulai memandangku berbeda. Seperti ada sesuatu dalam mataku yang mereka kenali. Beberapa bahkan mulai menjauhiku. Ada yang membisikkan doa saat aku lewat. Sampai suatu malam, aku melihatnya lagi. Di ujung gang dekat rumah, berdiri sosok perempuan tua yang tak kukenal. Tubuhnya bungkuk, tapi lehernya panjang menjulur. Seperti dililit ular tak kasat mata. Dia menatapku dan tersenyum. "Sudah waktunya, anak penjaga gerbang." Lalu dia hilang begitu saja seperti asap. Dan anehnya, bau dupa yang menyengat tercium sampai pagi. Aku ceritakan semua pada nenek dengan napas tercekak. Tapi saat itu, raut wajah nenek bukan lagi panik, melainkan pasrah. "Kau telah dibuka, Mila. Gerbang tubuhmu telah disentuh oleh makhluk dari kerajaan lain." Nenek akhirnya mengaku, "Dulu, ibu kandungku adalah perantara. Ia menikah diam-diam dengan seorang pria asing yang muncul dari hutan. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Tapi pria itu
Dia tidak pernah terlihat siang hari. Mereka tinggal sebentar di desa, lalu menghilang. Bertahun kemudian, ibuku kembali dalam kondisi hamil, tapi tanpa suami, tanpa penjelasan. Itu bukan manusia biasa, bisik nenek. Itu adalah genderuwo dari kerajaan Sabrang Anyar yang bisa menyerupai lelaki. Dan malam itulah aku sadar, aku bukan manusia sepenuhnya. Aku adalah anak dari perjanjian. Anak yang ditanamkan dalam tubuh manusia untuk jadi penjembatan antara dunia mereka dan dunia kita. Mereka akan terus datang, Mila. Mereka akan menyetubuhimu di mimpi, agar portal itu terbuka sempurna. Dan jika sampai gerbang itu terbuka, seluruh desa ini akan jadi ladang syahwat mereka. Aku menangis, aku marah, aku ingin lepas dari semua ini. Tapi tubuhku tak lagi bisa menolak. Malamnya, saat aku mencoba tidur, tubuhku menegang, tidak bisa bergerak, napasku tercekik. Dan dari balik langit-langit kamar, muncul tangan besar berbulu yang meraih wajahku. Kau tak bisa kabur, anak darah gaib. Tubuhmu adalah kunci kami. Dan saat aku membuka mata, aku berada di tempat lain. Di padang merah seluas mata memandang. Pohon-pohon menghitam. Dan di tengahnya berdiri istana dari tulang dan daging. Setelah malam itu, aku tak yakin lagi. Apakah aku benar-benar masih hidup di dunia manusia? Setiap kali tidur, aku terseret ke tempat yang sama. Langitnya gelap kemerahan seperti luka yang menganga. Tanahnya bergerak dan bernafas, dan di kejauhan, istana dari tulang dan daging itu semakin dekat. Dalam mimpi, tubuhku telanjang. Tak bisa bicara, tak bisa lari. Makhluk-makhluk hitam besar bermata merah berbisik dalam bahasa aneh mengelilingiku. Lalu dari atas tahta istana, muncul sosok makhluk tinggi berbulu hitam bertanduk besar. Dialah sang penguasa. Raja Jin Sahwat dari kerajaan Sabrang Anyar. Makhluk yang dulu disebut nenek sebagai ayah asliku. Tubuhmu akan menjadi wadah para penerus, ucapnya. Kami telah menanamkan benih dalam tubuhmu sejak kau kecil. Aku terbangun sambil menjerit. Tubuhku basah oleh keringat dan darah. Bagian dalam pahaku penuh luka garukan seperti kuku hewan. Tapi tidak ada siapapun di kamar. Tidak ada yang masuk. Aku pergi ke rumah nenek, tapi rumah itu kosong. Nenek hilang tanpa jejak. Hanya ada bau dupa hangus dan benda merah berbentuk plasenta di altar belakang rumah. Di tengahnya ada foto ibuku yang dibakar sebagian. Lalu seorang tetua desa datang diam-diam ke rumahku malam harinya. Namanya Ki Abbas. Usianya mungkin sudah 90 tahun. Wajahnya penuh garis usia, tapi matanya tajam seperti baru saja menembus alam goib. Kau sudah tidak bisa sembarangan tidur lagi, Mila. Ruhmu sekarang terikat pada dua dunia. Dunia ini dan Sabrang Anyar. Setiap kali mereka menyetubuhi ruhmu di sana, bagian tubuhmu di sini mulai kosong. Kalau sampai tubuhmu sepenuhnya kosong, gerbang antara dunia kita dan dunia mereka akan terbuka permanen. Aku ketakutan. Aku memohon bantuan. Ki Abbas memberikan sebongkah batu hitam sebesar kepalan tangan. Ini adalah batu penjaga. Dipegang saat tidur dan jangan pernah lepas. Tapi ingat, mereka akan mencoba menipu. Mungkin dalam mimpi, mungkin lewat orang yang kau kenal. Jika kau tertipu, tubuhmu akan mereka rebut sepenuhnya. Malam itu, aku mencoba tidur sambil memegang batu hitam itu erat-erat di tangan kananku. Dan benar saja, dalam mimpiku,
Aku kembali berada di Sabrang Anyar. Tapi kali ini, aku bisa berbicara. Aku berteriak, mencoba lari. Tapi langkahku berat seperti tertanam akar dari tanah. Seseorang muncul di depanku, ibuku. Wajah ini cantik dan utuh seperti terakhir kali aku melihatnya. Tapi kulitnya terlalu putih, matanya terlalu gelap, senyumnya terlalu sempurna. Anakku, kenapa kau menolak warisanmu? Bukalah tangan kananmu dan berikan padaku. Kau akan bebas. Aku hampir termakan bujukannya. Tapi aku sadar, tangan kananku menggenggam batu hitam. Batu itu mulai panas dan bergetar, seolah memperingatkanku. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, aku menjerit dan melemparkan bayangan ibuku itu dengan batu itu. Seketika, seluruh dunia mimpi itu retak seperti kaca. Langit terbakar, istana runtuh, jeritan makhluk jin menggema. Aku terbangun sambil menangis keras. Batu itu hancur menjadi abu di tanganku. Ki Abbas datang pagi harinya. Dia hanya menatapku dan berkata, "Kau sudah menolak darahmu, tapi mereka belum menyerah, Mila. Mulai sekarang, kau bukan hanya buruan mereka. Kau adalah ancaman bagi kerajaan itu. Mereka akan mengirimkan makhluk lain, bukan untuk menyetubuhi lagi, tapi untuk membunuhmu." Sejak malam batu hitam itu hancur, aku tak pernah benar-benar terbangun lagi. Mataku terbuka, tapi tubuhku terasa seperti terapung dalam cairan berat. Langkahku ringan, tapi tanah yang kupijak selalu bergeser. Aku mulai melihat mereka, makhluk-makhluk dari Sabrang Anyar berkeliaran di dunia manusia. Wujud mereka tidak lagi samar. Mereka menyamar sebagai tetangga, kerabat, bahkan orang-orang di desa. Tapi wajah mereka terlalu simetris. Tatapan mereka terlalu dalam, seperti sumur tua tak berdasar. Aku mencoba menceritakan semuanya pada kepala desa, pada Bu Bidan, pada guru ngaji, tapi yang kudapat hanya satu hal, bisikan. "Sudah saatnya," kata seorang perempuan tua yang tak pernah kukenal, muncul di depan rumahku. "Tubuhmu milik dua alam, kau harus memilih menjadi pelayan atau menjadi penguasa." Keesokan harinya, anjing-anjing desa menggonggong sepanjang malam. Bayi-bayi menangis tanpa sebab. Dan kuburan nenek terbongkar. Hanya kain kafan yang tersisa. Tidak ada jasad. Ki Abbas datang lagi. Tapi kali ini, ia terlihat ketakutan. Mereka sudah melanggar batas, Mila. Portal antara dunia sudah tidak menunggu tidur lagi. Mereka mulai menampakkan diri siang hari. Kau harus pergi ke tempat itu, ke dalam dunia mereka, membakar akar pengikatmu dari sana. Kalau tidak, tubuhmu akan menjadi gerbang tetap, dan desa ini akan jadi pemukiman mereka. Aku ketakutan, tapi aku tahu aku tak punya pilihan. Ki Abbas memintaku berpuasa selama 3 hari hanya minum air dari mata air Gunung Gendol. Mata air yang konon terhubung langsung dengan lempung dunia jin. Hari ketiga saat azan maghrib berkumandang, langit berubah merah saga. Ki Abbas menggambar lingkaran kuno di lantai rumahnya, menabur bunga telon, lalu menyuruhku duduk di tengahnya. "Pejamkan mata, jangan buka apapun yang mereka tawarkan. Jangan terima makanan, minuman, atau cinta. Jika kau tergoda, kau tak akan kembali." Aku menurut. Saat mataku tertutup, tubuhku seakan ditarik melalui pusaran air. Sakit, dingin, lalu gelap. Aku terbangun di hutan yang tak pernah kulihat. Pohon-pohon setinggi gedung 10 lantai. Akar yang melilit seperti tali tambang raksasa. Udara harum, tapi membuat dada sesak. Di tengah hutan, ada gerbang batu besar penuh ukiran tubuh manusia yang sedang bersenggama dengan makhluk menyerupai kera raksasa berbulu lebat. Di atasnya ukiran bertuliskan aksara kuno, "Gerbang Syahwat."
Jalan masuk tidak kembali. Dari balik gerbang itu, aku mendengar suara. Suara ayahku yang sudah meninggal waktu aku bayi. Mila, anakku, aku bukan mati. Aku ditarik ke sini. Aku raja mereka dan kau adalah putri kerajaan ini. Tanganku gemetar. Tapi gerbang itu mulai terbuka perlahan. Cahaya merah kehitaman menyala dari dalam. Aku tahu ini bukan lagi mimpi. Ini undangan langsung dari Sabrang Anyar. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah masuk dan membakar tahta ayahku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali. Tapi jika aku harus mati, aku akan mati sebagai manusia, bukan sebagai selir para iblis. Langkahku pelan saat menapaki jalan berbatu menuju gerbang Sahwat. Darah dari telapak kakiku meninggalkan jejak samar di batu licin berlumut. Tapi aku tidak berhenti, karena jika aku mundur, bukan hanya aku yang akan binasa, tapi seluruh desa, seluruh nyawa, seluruh iman. Saat gerbang itu terbuka sepenuhnya, hawa panas bercampur bau melati busuk menyambutku. Lalu aku melihatnya. Sebuah istana megah berdiri di tengah jurang terbuka, ditopang akar-akar pohon raksasa. Bentengnya dari daging, atapnya dari rambut, dan pilar-pilarnya terdiri dari manusia setengah jin yang dibekukan dalam posisi senggama. Di depan istana berdiri makhluk tinggi besar berbulu hitam, bermata merah menyala. Tubuhnya beruap panas. Dia tidak berbicara, hanya menunjuk ke arah pintu gerbang dalam. Masuklah putri penerus, ayahmu menunggumu di singgasana api. Aku gemetar. Tapi aku tahu ini bukan waktunya untuk lemah. Ku peluk jimat pemberian Ki Abbas di balik baju dan melangkah masuk. Lorong demi lorong kulalui. Dinding-dindingnya memancarkan suara rintihan, tangisan, bahkan desahan. Seolah tempat ini bukan hanya kerajaan, melainkan penjara Sahwat. Penjara bagi jiwa-jiwa yang pernah tergoda dan tidak pernah kembali. Di salah satu ruangan, aku melihatnya, Bu Bidan. Tubuhnya dirantai, tapi matanya terbuka lebar. Dia tak tampak tua, justru terlihat lebih muda, lebih segar. Tapi itu bukan karena hidup, melainkan karena dirinya dihisap sebagai penyimpan nafsu. Mila, jangan percaya siapapun. Bahkan bukan pada Ki Abbas. Kau pikir dia menolongmu? Dia hanya mengantarmu ke sini karena perjanjian. Aku kaget. Tapi belum sempat aku bertanya, lorong di belakangku tertutup. Aku dipaksa berjalan ke depan oleh dua makhluk hitam berwajah manusia tapi tanpa mata. Sampai akhirnya, aku tiba di singgasana api. Di sana duduk sosok lelaki tua bermahkota, dikelilingi gadis-gadis manusia yang terjebak dalam tubuh jin. Mereka tertawa tanpa suara, menangis dengan mata kosong. Sosok itu berdiri, dan saat dia mendekat, wajahnya berubah. Wajah ayahku. Mila, ini bukan tempat kutukan. Ini adalah tempat kebebasan. Dunia manusia penuh batas, penuh dosa. Di sini, kau bebas. Tak ada dosa untuk nafsu. Tinggallah di sini. Jadi ratuku, pimpin kami, dan dunia akan tunduk. Jika kau menolak, tubuhmu akan kami rebut juga, tapi jiwa dan kesadaranmu akan kami kurung dalam tembok kerajaan. Kau akan hidup, tapi tidak sebagai dirimu. Aku hampir muntah. Ingin melawan, tapi tubuhku melemah. Udara penuh energi jin yang membuat pikiranku kabur. Tapi di saat yang sama,
jimat Ki Abbas mulai membara di dadaku. Ada suara, kecil, lembut, tapi kuat. Bilang, lawan mereka dengan kesucian. Nafasmu adalah doa. Tubuhmu adalah zikir. Jangan tunduk, Mila. Aku mengatupkan mulut, menahan nafas, lalu berteriak sekeras-kerasnya nama Tuhan. Allah! Dan saat itu, langit kerajaan jin retak, tanah bergetar, makhluk-makhluk melolong, dan ayahku berubah menjadi sosok asli. Sosok genderuwo besar, hitam, dengan lidah bercabang dan tanduk patah. Kau akan menyesal, tidak ada yang keluar dari sini hidup-hidup. Aku berlari, tapi setiap lorong berubah menjadi labirin. Tembok menggeliat seperti usus, lantai mendesis seperti kulit terbakar. Dan di ujung lorong, aku melihat seseorang berdiri diam. Ki Abbas. Aku minta maaf, Mila. Aku dulu pernah jadi bagian mereka. Tapi kali ini, aku akan menebus dosa. Dia menarik keris dari balik jubah, menggores tangannya, dan darahnya meleleh ke lantai. Lantai itu terbakar, membuka lubang ke dunia manusia. Lompat, Mila, jangan lihat ke belakang. Kau harus pergi sekarang. Tapi suara ayahku atau makhluk itu berteriak sekali lagi. Jika kau pergi, satu orang yang kau cintai akan kami ambil sebagai gantinya. Aku menoleh ke belakang. Ibuku tiba-tiba muncul di belakang lorong, menangis, terikat rantai merah. Nak, jangan tinggalkan ibu, tolong, jangan. Tanganku gemetar, hatiku hancur. Tapi Ki Abbas berteriak, itu bukan ibumu, Mila, itu hanya rupa palsu, lompat. Aku memilih melompat. Aku terbangun di tengah hutan, basah, dingin, dan sendirian. Suara burung malam bersahutan, tapi tak satu pun ku kenal. Langit di atas kelabu, seolah tak ada matahari. Aku melihat ke sekeliling, tidak ada Ki Abbas, tidak ada gerbang, tidak ada kerajaan. Hanya tanah penuh akar dan kabut. Tapi anehnya, tidak ada luka sedikit pun di tubuhku. Padahal terakhir aku melompat dari dunia jin. Padahal aku nyaris dicabik makhluk berlidah bercabang itu. Lalu aku sadar, ini bukan dunia manusia, tapi juga bukan dunia jin. Ini batas, tempat di mana pikiran dan roh diproses. Tempat uji terakhir sebelum seseorang benar-benar lepas dari cengkraman kerajaan syahwat. Langkahku berat, tapi harus tetap maju. Aku berjalan menyusuri kabut, mengikuti suara. Suara yang entah dari mana. Mila, mereka belum menyerah. Sekarang mereka ada di dalam dirimu. Dan mereka bisa menyamar menjadi kamu sendiri. Aku terdiam. Jantungku makin kencang. Lalu tiba-tiba aku melihat diriku sendiri. Seorang gadis berdiri di depanku. Rambutnya sama, bajunya sama, tapi matanya hitam. Tanpa bola mata, dan mulutnya melengkung terlalu lebar untuk manusia biasa. Kau pikir bisa kabur dari kami? Tubuhmu memang selamat, tapi pikiranmu sudah kami pasangi pintu. Kau akan kembali, Mila, karena tubuh manusia lemah akan sepi. Dan kami adalah teman yang paling setia saat kau merasa sendiri. Aku menjerit, tapi suara itu menertawakaiku, lalu menubrukku dan menghilang masuk ke dalam tubuhku. Aku jatuh, dan di sanalah
aku bertemu seseorang. Seorang wanita tua mengenakan kain putih, duduk di atas batu menatapku tanpa ekspresi. Kau telah dilewati oleh iblis nafsu. Mereka kini bersembunyi dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, dan terkadang dalam doamu. Itu sebabnya kau harus belajar mengenali suara yang bukan berasal dari hatimu. Aku terpaku. Siapa dia? Namaku Lastri. Aku dulu seperti kamu. Aku juga pernah menjadi ratu jin syahwat. Tapi aku memilih mengkhianati mereka. Dan aku dihukum menjadi penjaga batas. Dan kau, Mila, akan menjadi penerusku jika kau gagal menemukan jalan pulang dalam 7 hari. 7 hari, Mila, sebelum rohmu hancur dan tubuhmu jadi bejana untuk Raja Jin. Tubuhku gemetar. Tapi Ibu Lastri memberiku seutas benang merah dari rambutnya. Benang ini bisa mengikat satu kenyataan agar kau tak mudah tersesat. Tapi ingat, kau hanya bisa menggunakannya sekali. Gunakan ketika kau tak tahu lagi mana kenyataan, mana mimpi jin. Aku menerima benang itu, dan malam mulai bergeser. Langit berubah. Sebuah lorong terbuka dari akar-akar pohon yang menganga, seperti rahim yang mengantar kembali ke kehidupan. Langkah berikutnya akan menuntunmu ke perbatasan alam manusia. Tapi hati-hati, Mila, karena tubuhmu belum benar-benar milikmu. Mereka bisa membuatmu menyentuh seseorang, lalu masuk ke tubuh orang itu. Bukan hanya kau yang akan menderita, tapi semua orang yang kau cintai. Aku berjalan, melangkah ke lorong itu. Dan sebelum menoleh kembali, Bu Lastri berbisik. Ingat satu hal, Mila. Yang paling mudah dirasuki bukanlah orang bodoh, tapi orang yang merasa dirinya kuat dan tidak butuh Tuhan. Aku tersentak bangun di tengah sawah. Udara subuh masih dingin, tapi matahari mulai muncul. Aku melihat ke depan. Desa, rumah-rumah berdiri, ayam berkokok, anak-anak bermain. Semua seperti biasa, tapi juga tidak biasa. Aku melangkah perlahan, masih memegang benang merah dari Bu Lastri. Tapi dari kejauhan, aku mulai sadar. Tidak ada yang melihatku. Mereka bicara, mereka tertawa. Tapi seolah aku ini tak ada. Aku mencoba menyapa ibu yang sedang menjemur pakaian. Bu, ini Mila, aku pulang. Tapi dia tak menoleh. Bahkan wajahnya bukan wajah ibuku. Aku berjalan masuk ke rumah. Dan saat itu, aku membeku. Aku melihat diriku sendiri, duduk di meja makan nasi dengan lahap, disapa ayah, adik, semua seperti biasa. Tapi bukan aku, itu Mila yang palsu. Aku ingin masuk, mengguncang tubuh itu, teriak, itu bukan aku. Tapi setiap kali aku mendekat, tubuhku menjadi ringan, seperti asap dan tak bisa menyentuh apapun. Aku hanya penonton di dunia yang pernah menjadi milikku. Mereka bilang aku bisa pulang, tapi tak bilang pulang kemana. Tubuhku sudah diisi. Dan Mila yang kalian lihat, bukan aku. Aku mencoba menggunakan benang merah. Kupikir ini kenyataan, aku harus mengikatnya. Tapi benang itu bergetar keras seolah menolak. Lalu suara itu datang lagi, lembut, dekat, dari balik tengkuku. Jangan bodoh, Mila. Itu bukan kenyataan. Itu adalah simulasi agar kau menyerah dan menerima bahwa kau terlambat. Tapi kalau kau ingin mengambil alih, ada satu cara. Masuki tubuh itu dari dalam. Tiba-tiba di bawah kakiku muncul retakan. Tanah terbuka dan muncul genangan seperti cermin hitam. Dan di situ aku melihat Mila palsu sedang tidur. Itu adalah ruang kesadarannya.
Masuklah dan kalahkan dia di dalam. Tapi ingat, siapapun yang kalah akan menghilang dan yang menang akan hidup sebagai Mila di dunia manusia. Aku menelan ludah, lalu melompat masuk ke cermin. Semua jadi gelap. Lalu suara ramai, lampu sorot. Aku berada di atas panggung, dikelilingi sosok-sosok bertubuh manusia, tapi berkepala hewan. Ada yang berwajah kuda, kerbau, anjing hitam, bahkan ular. Di tengah panggung berdiri Mila palsu. Matanya merah, rambutnya berkilau seperti sutra, dan tubuhnya mengeluarkan aroma bunga bercampur belerang. Selamat datang Mila. Akhirnya kau sampai juga. Satu hal terakhir sebelum kau kembali, kalahkan aku jika kau bisa. Pertarungan dimulai, tapi bukan dengan pukulan, melainkan dengan memori. Mila palsu menyerangku dengan kenangan tentang ketakutanku. Saat aku diintai genderuwo di kamar, saat tubuhku diikat dan dijilat oleh makhluk bercakar, saat aku ingin mati karena merasa kotor. Aku mulai goyah. Tapi aku ingat kata Bu Lastri, yang paling kuat bukan yang tak takut, tapi yang tetap berdiri meski ketakutan. Aku merogoh kantong dan mengeluarkan benang merah. Aku lemparkan benang itu ke arah wajah Mila palsu, dan tiba-tiba semua ingatan yang ia pakai untuk melawan kembali padaku. Aku melihat diriku kecil, tersenyum saat belajar mengaji, tertawa dengan ibu di dapur, menangis saat pertama kali jatuh cinta. Aku bukan hanya tubuh dan nafsu, aku juga jiwa dan cinta. Mila palsu mulai memudar. Panggung terbakar, makhluk-makhluk bersorak, lalu menghilang jadi asap. Aku membuka mata. Dan kali ini, aku benar-benar di rumah. Ibu menatapku sambil menangis. Ayah memelukku. Adikku menggenggam tanganku. Mila, kata ibu pelan. Kamu sempat hilang 40 hari. Hari-hariku setelah kembali tidak benar-benar kembali. Wajahku memang ada, tubuhku terasa nyata. Tapi setiap malam aku bermimpi tentang ruang itu. Ruang hitam penuh suara desahan, jeritan, dan tawa makhluk yang tak terlihat. Dan aku bukan satu-satunya. Desa ini mulai berubah. Pak RT ditemukan tidur di kuburan, telanjang. Anak tetangga menangis setiap malam, bilang ada orang hitam gede masuk lewat jendela. Bahkan ibuku sendiri pernah aku lihat berbicara dengan bayangannya di dapur jam 2 pagi. Sesuatu yang jahat telah tertinggal bersama kembalinya aku. Ustadz Hussein yang dulunya tegas dan selalu mengingatkan kami soal sholat, kini jarang keluar rumah. Sampai suatu sore aku memberanikan diri mengetuk rumahnya. Pintu dibuka pelan, bau dupa menyengat. Wajah Ustadz pucat, di pelipisnya ada luka terbakar berbentuk lambang ular melingkar. Mila, katanya lirih, aku tahu apa yang kau alami. Karena sejak kau kembali, aku juga dikunjungi mereka. Dan mereka menyampaikan pesan, kau boleh selamat, asal satu orang dikorbankan sebagai penutup portal. Aku terpaku. Tumbal. Aku bukan dukun, Ustadz. Aku cuma gadis biasa. Tapi Ustadz hanya menatapku. Kau tidak biasa lagi, Mila. Kau telah menyentuh dunia mereka. Dan sekarang kau adalah penjaga gerbang itu. Aku pulang malam itu dengan kepala mendidih. Siapa yang harus jadi tumbal? Apa aku harus bunuh orang? Aku menangis. Aku berdoa. Aku mencoba melupakan semuanya. Sampai suara itu datang lagi dalam mimpiku. Kau bisa memilih, Mila. Seseorang yang mencintaimu akan membuat portal itu menutup sempurna. Jika kau tidak memilih, desa ini akan menjadi milik kami. Esok harinya satu berita mengguncang desa. Adikku hilang. Ibuku histeris. Ayah mencari ke hutan. Dan aku tahu kemana dia dibawa. Adikku adalah yang paling dekat denganku. Dia sering memelukku saat aku pulang, mencium tanganku, membacakan doa-doa sebelum tidur. Mereka mengincarnya karena dia yang paling mencintaiku.
Aku marah, aku nekat pergi ke tempat Bu Lastri. Tapi rumahnya sudah hancur, hanya tersisa abu dan sesajen gosong. Aku hanya menemukan satu benda, cermin hitam kecil dan tulisan di dinding. Tumbal terakhir harus dari hati yang tulus. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya bisa menangis, duduk di depan rumah. Lalu seseorang duduk di sebelahku, Ustadz Husen. Ada satu jalan lain, katanya pelan. Satu-satunya orang yang bisa menutup pintu itu tanpa tumbal adalah kamu sendiri. Tapi kau harus tinggal di antara dua dunia, menjadi penjaga selamanya. Kau tak akan bisa menikah, tak bisa punya anak, tak bisa tua. Tapi desa ini akan aman. Aku terdiam, tertekan, takut, marah, tapi juga sadar inilah jalanku. Malam itu aku berdiri di tengah sawah. Kubuka cermin hitam kecil itu dan membacakan doa yang diajarkan Bu Lastri. Langit berubah, awan berputar seperti pusaran. Tanah retak membentuk segi 8. Dari balik tanah muncul makhluk-makhluk kecil bermata putih, bersayap tipis, dengan suara seperti serangga tercekik. Tapi aku tak gentar. Aku berdiri di tengah pola itu dan berkata, ambil aku, biar aku jadi penutup asal adikku dikembalikan dan desa ini bebas. Tiba-tiba dunia gelap. Aku mendengar suara ayah dan ibu menangis dan adikku memanggilku. Kak Mila, jangan tinggalin aku. Tapi aku sudah tak bisa menjawab karena tubuhku sudah bukan milikku lagi. Pagi itu, warga desa menemukan adikku tertidur di musola. Tak ada luka, tak ada ingatan. Tapi Mila tidak pernah ditemukan lagi. Hanya ada satu jejak, benang merah tergantung di pohon beringin dekat sawah. Sejak malam itu, desa menjadi tenang kembali. Tak ada lagi suara aneh, tak ada lagi mimpi basah berjamaah, tak ada lagi jeritan jam 3 pagi. Tapi di waktu-waktu tertentu, beberapa warga mengaku melihat bayangan gadis berdiri di tengah sawah, dengan mata kosong dan rambut terurai, menatap langit, seolah menunggu sesuatu. Mila. 3 bulan setelah menghilangnya Mila, desa kembali normal. Anak-anak bermain di lapangan, warga tidur tanpa suara aneh, tak ada lagi mimpi jorok kolektif, jeritan di kamar mandi, atau aroma dupa saat maghrib. Tapi bagi keluarganya, luka itu masih segar. Ibunya sering duduk di teras memandangi sawah, ayahnya mematung di musola tanpa sepatah kata, dan adik Mila yang selamat malam itu mulai menunjukkan gejala aneh. Berbicara dalam tidur, menggambar simbol segi 8 di tembok, bahkan pernah bercermin sambil tertawa dengan suara perempuan dewasa. Suatu pagi, Pak RT menemukan sebuah buku lusuh tergantung di pohon beringin tempat benang merah Mila terakhir kali terlihat. Di covernya tertulis, catatan Mila. Halamannya sobek-sobek, namun jelas buku itu ditulis setelah malam pengorbanan. Dalam catatannya, Mila menulis, "Aku tidak mati, aku juga tidak hidup. Aku bergeser ke tengah. Di tempat ini ada jalan setapak berbatu merah. Di ujungnya berdiri gerbang kedua, lebih besar dari yang pertama. Gerbang itu bukan untukku, tapi untuk mereka yang akan datang setelahku. Mereka yang terlalu penasaran, mereka yang mencari cerita bukan kebenaran, dan mereka yang sudah disentuh meskipun hanya lewat mimpi. Kalau kau membaca ini, ketahuilah satu hal, gerbang belum tertutup. Aku hanya jadi penjaga sementara. Akan ada penjaga baru, tapi ia tidak akan dipilih. Ia akan tertarik, seperti aku dulu. Karena tempat ini tidak mencari tumbal, tapi cermin jiwa." Ustadz Husen mengumpulkan para tokoh desa. Mereka sepakat mengubur buku itu dalam peti besi di bawah tanah. Namun, beberapa remaja malah penasaran. Mereka mencari tempat Mila menghilang, membuka kembali area pohon beringin, bahkan menggali lokasi ritual pertama. Sejak malam itu, perubahan terjadi lagi. Kamera CCTV musola menangkap bayangan hitam melintas di langit, seorang ibu muda melahirkan bayi tanpa pusar, dan yang paling mengejutkan, Ustadz Husen sendiri hilang.
Rumahnya kosong, buku-buku terbakar, dan di tengah kamar tertulis dengan darah, "Giliran kalian." Cerita Mila bukan akhir. Dia cuma pengantar, penjaga pertama. Saat manusia makin sering bermain dengan dunia tak kasat mata, dunia itu akan ikut bermain dengan kita. Lewat mimpi, lewat nafsu, lewat rasa ingin tahu, dan kadang lewat seseorang yang kita cintai sendiri. Jika suatu malam kau bermimpi tentang gerbang dari batu merah, jangan masuk. Karena jika kau masuk, kau akan menggantikan Mila.